Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kabid Humas Polda DIY menyampaikan kepada masyarakat yang ada di DIY dan sekitarnya bahwa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini tanggal 2 Juli 2021 telah menandatangani Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 17 tentang PPKM darurat. PPKM darurat ini berlaku dari tanggal 3 Juli sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 dan nantinya bisa diperpanjang kembali. Apa yang perlu kita ketahui tentang PPKM darurat ini adalah sebagai berikut. Bahwa yang pertama, pelaksanaan kegiatan perkantoran, tempat kerja untuk sektor non-esensial dengan menerapkan WFH sebesar 100%. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan perkantoran, tempat kerja untuk sektor esensial dengan menerapkan WFO sebesar maksimal 50% dengan protokol kesehatan. Dan untuk sektor kritikal diperbolehkan menerapkan WFO sebesar 100% dengan protokol kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut. Cakupan sektor esensial adalah keuangan, perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non-penanganan karantina COVID-19, serta industri orientasi ekspor. Cakupan sektor kritikal adalah energi, kesehatan, keamanan, logistik, dan transportasi, industri makanan, minuman, dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar, listrik dan air, serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari. Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai dengan pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50%. Sedangkan apotek dan toko obat dapat beroperasi selama 24 jam. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan, pelatihan sepenuhnya dilakukan secara online. Pusat perbelanjaan, mal, pusat perdagangan ditutup, sedangkan aktivitas perdagangan pada pusat perbelanjaan, mal, pusat perdagangan dilakukan sepenuhnya secara online. Pelaksanaan kegiatan makan minum di tempat umum, warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan hanya menerima layanan pesan antar dan tidak menerima makan di tempat. Tempat hiburan, karaoke, salon, spa, dan sejenisnya ditutup sementara. Pelaksanaan kegiatan konstruksi, tempat konstruksi dan lokasi proyek beroperasi 100%. dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Tempat ibadah, masjid, musola, gereja, pura, vihara, dan kelenteng, serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditutup sementara. Fasilitas umum, area publik, taman umum, tempat wisata umum, dan area publik lainnya ditutup sementara. Kegiatan seni, budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan, lokasi seni, budaya, olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup sementara. Transportasi umum, kendaraan umum, angkutan massal, taksi, konvensional dan online, dan kendaraan sewa rental diperlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% dengan menerapkan prokes secara lebih ketat. Resepsi pernikahan, takziah non-COVID-19 dihadiri maksimal 30 orang dengan menerapkan prokes secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan di tempat resepsi atau takziah. Sedangkan penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan moda transportasi jarak jauh, pesawat, bis, dan kereta api harus menunjukkan kartu vaksin, minimal vaksin dosis pertama, dan surat keterangan PCR bertanggal 2 hari sebelum jadwal keberangkatan.
Untuk pesawat serta keterangan antigen bertanggal 1 hari sebelum jadwal keberangkatan, H-1 untuk moda transportasi jarak jauh lainnya. Masker tetap dipakai saat melaksanakan kegiatan di luar rumah dan tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa penggunaan masker. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tetap mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, menghindari kerumunan, dan lain sebagainya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.